Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita sehat-sehat semua ya. Nah, perkenalkan, nama saya Gratia Solovidi Lumbanturuan. Dan kali ini video saya ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu micro teaching. Dan saya berterima kasih juga kepada dosen pengampu saya, Ibu Betty AS Pakpahan MPD. Dan di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana model pembelajaran kooperatif dengan metode simulasi. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif yang juga bisa kita sebut cooperative learning adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Nah, menurut Sugianto, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan bersama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kooperatif ini yang pertama yaitu meningkatkan hasil belajar akademik. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugasnya akademik. Nah, dengan menggunakan model ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Dan yang kedua, penerimaan terhadap keragaman. Pembelajaran kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Dan kemudian yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi untuk saling berinteraksi dengan teman yang lain. Nah, kemudian adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif ini yaitu yang pertama, guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru sesuai dengan tuntutan materi pembelajaran. Nah, yang kedua, guru merancang lembar observasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kemudian yang ketiga, dalam melakukan observasi terhadap siswa, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individual maupun kelompok dalam pemahaman materi maupun mengenai sikap dan perilaku siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran. Dan kemudian yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kinerjanya dan guru juga memberikan penekanan terhadap nilai, sikap, dan perilaku sosial yang dikembangkan dan dilatih oleh para siswa dalam kelas. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini ada juga keunggulan dan kelemahannya. Nah, apa yang menjadi keunggulan dalam pembelajaran kooperatif ini? Yang pertama yaitu dengan pembelajaran kooperatif maka siswa anggota dapat saling melengkapi dan membantu dalam menyelesaikan setiap materi yang diterima sehingga setiap siswa tidak akan merasa terbebani sendiri apabila tidak dapat mengerjakan suatu tugas tertentu. Nah, kemudian yang kedua, karena keberagaman anggota kelompok maka memiliki pemikiran yang berbeda-beda sehingga pemikirannya menjadi luas dan mampu melihat dari sudut pandang lain untuk melengkapi jawaban yang lain. Dan yang kemudian yang ketiga, pembelajaran kooperatif cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran bersama. Dan yang kemudian keempat, dalam pembelajaran kooperatif para peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan karena bekerja sama dengan teman-temannya. Dan kemudian yang kelima, dalam pembelajaran kooperatif memupuk rasa pertemanan dan solidaritas sehingga di antara anggotanya akan terjadi hubungan yang positif. Nah, kemudian apa yang menjadi kelemahan pembelajaran kooperatif ini? Yaitu yang pertama, dalam pembelajaran kooperatif apabila kelompok tidak dapat bekerja sama dengan baik dan kompak maka akan terjadi perselisihan karena adanya berbagai perbedaan yang menyebabkan perselisihan. Kemudian yang kedua, terkadang ada anggota yang lebih mendominasi kelompok dan ada yang hanya diam sehingga pembagian tugas tidak rata. Dan kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran memerlukan waktu yang cukup lama sebab harus saling berdiskusi bersama teman-teman lain untuk menyatukan pendapat dan pandangan yang dianggap benar.
Dan kemudian yang keempat, karena sebagai pengetahuan didapat dari teman dan yang menerangkan itu teman, maka terkadang agak sulit dimengerti sebab pengetahuan terbatas. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa itu metode simulasi. Menurut The Jamara, metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru agar penggunaannya bervariasi sesuai yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Nah, sedangkan menurut Hamalik, simulasi adalah suatu teknik yang digunakan dalam semua sistem pengajaran, terutama dalam desain instruksional yang berorientasi pada tujuan-tujuan tingkah laku. Nah, adapun langkah-langkah penggunaan metode simulasi ini, yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan simulasi. Dan kemudian kedua, guru memberikan gambaran secara garis besar situasi yang akan disimulasikan. Kemudian yang ketiga, guru memimpin pengorganisasian kelompok, peranan-peranan yang akan dimainkan, pengaturan ruangan, pengaturan alat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pemilihan pemegang peranan. Dan yang kemudian kelima, guru memberikan keterangan tentang peranan yang akan dilakukan. Kemudian yang keenam, guru memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri kepada kelompok dan pemegang peran. Dan kemudian ketujuh, menetapkan lokasi dan waktu pelaksanaan simulasi. Kemudian yang kedelapan, pelaksanaan simulasi. Kemudian yang kesembilan, evaluasi dan pemberian balikan. Dan yang kesepuluh, latihan ulang. Nah, dalam metode simulasi ini ada juga kelebihan maupun kelemahannya. Nah, yang pertama yang menjadi kelebihan metode simulasi ini yaitu satu, menyenangkan sehingga siswa secara wajar terdorong untuk berpartisipasi. Kemudian yang kedua, menggalakkan guru untuk mengembangkan aktivitas simulasi. Kemudian yang ketiga, memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan yang sebenarnya. Dan yang kemudian keempat, memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa. Yang kelima, menimbulkan respon yang positif dari siswa yang lambat, kurang cekap dan kurang motivasi. Dan kemudian yang keenam, melatih berpikir kritis karena siswa terlibat dalam analisa proses atau kemajuan simulasi. Nah, adapun kelemahannya yaitu pertama, efektivitasnya dalam memajukan belajar belum dapat dilaporkan oleh riset. Kemudian kedua, validitas simulasi masih banyak diragukan orang. Kemudian yang ketiga, menuntut imajinasi dari guru dan siswa. Nah, maka yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kooperatif dengan metode simulasi ini sangat berguna dalam proses pembelajaran yang dilakukan dalam pendidikan, di mana pembelajaran kooperatif memberikan cara yang berbeda dalam pengajarannya, yaitu dengan bekerja sama dengan anggota kelompoknya dan memecahkan persoalan bersama, di mana akan membantu para peserta didik saling bertukar pengetahuan, pemikiran, dan pengalaman mereka untuk memperoleh sesuatu yang benar dan baik. Nah, oke, baiklah, demikianlah video saya kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan terutama untuk menambah wawasan kita ya. Dan saya ucapkan terima kasih.